Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang terkasih, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman-Mu saat ini, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Ayub pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh, oleh karena itu, hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengarlah, gegap gempita suaranya, guru yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke unjung-unjung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan, ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memecarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuan, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Yakub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau, yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan. Dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya, tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat, karena digelapkan mendung, lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan, Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Yang Maha Kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Perbuatan Tuhan Tidak Terselami oleh Akal Manusia. Keluarga Kristen yang terkasih, ingatkah kita
tentang gempa bumi yang melanda kota Ambon dan sekitarnya pada tanggal 26 September sampai dengan bulan Oktober tahun 2019 yang lalu, ada sebanyak 114 gempa dan 1044 kali gempa susulan yang berpotensi tsunami. Akan tetapi, grafik gempa mengalami penurunan yang signifikan sehingga tidak berpotensi tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa dan mengendalikan alam semesta demi keberlangsungan dan kebaikan seluruh makhluk ciptaan, termasuk manusia. Keluarga Kristen yang diberkati, dalam Ayub pasal 37 ayat 14, berilah telinga kepada semuanya itu, hai Yakub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Kalimat ini merupakan nasihat Eluhu kepada Ayub setelah dia memperlihatkan segala keperkasaan Allah dalam ciptaannya. Bagi Eluhu, semua gejala alam yang dahsyat, yang menakutkan, dan yang tidak mampu dikendalikan oleh pikiran manusia, merupakan tanda kebesaran dan kemuliaan Allah. Allah memakai alam yang dikendalikannya untuk mengajarkan manusia akan kemahakuasaannya, baik untuk menghukum dosa maupun untuk menyatakan kasih setianya. Dengan pernyataan ini, Eluhu mau mengingatkan Ayub bahwa perbuatan Allah yang ajaib ini tidak dapat dijangkau dengan pengetahuan Ayub. Karena itu, Ayub harus menyadari bahwa ia tidak berhak menggugat Allah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penderitaannya itu. Justru, Ayub harus bertobat dan bersyukur bahwa Allah menyelamatkan hidupnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati, bagi kehidupan orang percaya saat ini, peristiwa-peristiwa alam, termasuk gempa bumi, mengingatkan kita bahwa Allah berkarya dan mengendalikan alam untuk keselamatan hidup manusia. Karena itu, keluarga Kristen yang terkasih, mari kita bersyukur dan mengalami pertobatan hidup dengan merawat dan memelihara alam sebagai ciptaan Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa apapun yang kami alami di bawah kolong langit ini berada dalam kendali tangan-Mu. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus, yang berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.